Ya makanya Masih. ini juga menjadi bagian penting sebenarnya karena saya menonton ini melihat ini sebagai kacamata pelatih gitu bahwasanya mereka ketika tidak latihan tidak ngapa-ngapain mereka kan juga tetap butuh olah tubuh gitu ya, olah skill, olah fisik dan menjaga stamina. Ya walaupun kesannya jadi ecek-ecek atau mereka bahkan boleh dibilang kadang-kadang cibirin sama netizen kayak tarkaman apa segala macam. Tapi ingat bahwa mereka ikutan fun football salah satu di oplosan mungkin untuk ngejaga stamina, skill mereka juga daripada nggak ngapa-ngapain atau latihan diri terus juga bosen. Biar ngerasa skillnya masih ada gitu kan baru Yes, tajam. yes. Ini udah jam 11-an nih sebenarnya nih ya. Gue juga baru main, masih keringetan banget gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah main di panas-panas kayak gini jadi coronanya mati. Amin. Ini ketemu lagi sama Vicky, hari ini harinya spesial banget buat oplosan karena mereka lagi merayakan hari jadi yang telat sebenarnya karena hari jadinya tanggal 13 Juli sebenarnya. 13 Juli, cuma karena pandemi ya namanya kita juga mengikuti aturan pemerintah lah ya. Kita di sini nggak pakai masker bener-bener karena kita habis main bola nih. Habis ngapa-ngapan banget gitu. Jadi kalau pakai masker malah nanti takutnya nggak bisa napas. Ya jadi harusnya tanggal 13 Juli mereka ngerayain hari jadinya oplosan yang kedua. Tapi baru dirayakan hari ini ya nanti mungkin ada lain-lain kita coba ambil gambarnya ya. Jadi masih sama mungkin pertanyaannya, visi ke depan untuk oplosan apalagi? Mungkin pasti ada pembaruan untuk Ki. Silakan lah ngobrol di sini. Buat kedepannya sih kita nanti ada tour insya Allah Oke. Ada tour kita menuju ke Kota Kembang, Bandung. Oke, mantap. Di lapangan Sabi Lulungan, Jalakarupat, samping Stadion Jalakarupat. Home-base-nya Persib Bandung. Gue kayaknya pernah ke situ tuh. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan Bisa langsung DM ke IG-nya Oplosan Official. Sip. Atau kalau yang punya nomornya Vicky ya langsung aja lah Langsung japri. chat aja ke WA. Gitu. Oke. Ya. Terus selama pandemi ini tetap aktif nih? Untuk cuma ya saat memang ini ada sih aktif, cuma pembatasan tapi ya. agak kendor. Iya. Kita biasa kita seminggu Karena memang 3 kali, 4 kali. dibatasin Iya. pemakaian lapangan gitu ya. Betul. Oke. Terus kendala yang sekarang dihadapi selama pandemi ini apa kira-kira? Buat ngumpulin teman-teman gitu khususnya karena ya kita tahu ya, karena balik lagi mungkin masih ngomong yang sama nih. Ya tahu kita kampanyenya pemerintah 3M, mencuci tangan, pakai masker dan seterusnya itu bagus gitu. Tapi di sisi lain kan kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh harus ditingkatkan. Caranya dengan apa? Dengan olahraga. Olahraga yang paling gampang dan dicintai oleh masyarakat umum ya sepak bola gitu. Jadi harusnya sepak bola itu tetap dijalankan gitu loh. Toh kita di sini semua benar-benar ngikutin protokol kok gitu. Jadi kalau misalnya baru datang atau ketemuan kayak ini kita pakai masker semuanya gitu. Cuma kalau main kan nggak mungkin. Memang itu ada literasinya secara ilmiah bilang kalau kita berolahraga pakai masker malah jadinya nggak bagus. Ya. Jadi coba ulangi ke pertanyaan tadi, kendala atau kesulitan lu sendiri dan mungkin teman-teman yang suka fun football yang mau ikutan gabung di oplosan apa kira-kira selama pandemi ini? Kesulitan di oplosan sih saat ini ya agak menurun ya dari anak-anak biasa selalu penulisnya karena pandemi mungkin mereka masih ada yang takut. Yeah. Takut karena masih banyaknya isu-isu ya kan, meningkatnya COVID di Jakarta gitu kan, banyak banget. Itu yang mereka takutkan. Jadi agak menurun juga dari misalnya kita lagi internal, biasa kita buka 4 tim, jadi cuma 3 tim. Gitu. Jadi kita agak lama juga sih waktunya, lumayan panjang. Tapi itu dimaklumi lah ya karena mereka juga mungkin menjaga diri gitu. Memang itu harus diikutin juga mau tidak mau pasti. Kayak misalnya di rumah gitu. Tapi kan ini udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kalau di rumah terus juga jenuh gitu kan. Pasti butuh sesuatu, tapi sesuatu untuk keluar idealnya yang sehat kayak main bola inilah. Betul. Gitu. Oke. Terus menanggapi teman-teman yang sekarang juga lagi pada nganggur yang mungkin main di liga profesional gitu. Sering-sering lu juga ajakin. Masih jaga kondisi mereka. Kadang-kadang mereka ada ngontek langsung kan kapan ada main bola, fun football gitu. Boleh nanti saya merapat gitu. Banyak sih dari tim-tim
liga-liga mana gitu kita nggak usah sebutin lah satu persatu gitu. Yes. Ya makanya ini juga menjadi bagian penting sebenarnya karena saya menonton ini melihat ini sebagai kacamata pelatih gitu, bahwasanya mereka ketika tidak latihan, tidak ngapa-ngapain, mereka kan juga tetap butuh olah tubuh gitu ya, olah skill, olah fisik dan menjaga stamina. Ya walaupun kesannya jadi ecek-ecek atau mereka bahkan boleh dibilang kadang-kadang cibirin sama netizen kayak tarkaman apa segala macam. Tapi ingat bahwa mereka ikutan fun football, salah satu di oplosan mungkin untuk ngejaga stamina, skill mereka juga daripada nggak ngapa-ngapain atau latihan diri terus juga bosen. Biar ngerasa skillnya masih ada gitu kan, baru tajam. Yes. Oke. Terus selama ini lawan-lawan tangguh yang antara fun football apa aja sih, Bro? Sebut aja gitu karena pinginnya gue gitu ya, karena harusnya tim fun football juga sudah pernah dimulai gitu, cuma sepertinya jarang sekali gitu, misalnya kayak bikin katakanlah liganya atau turnamennya tapi versinya fun football gitu kan. Kita tahu ada Football Traveler, ada TVC, ada banyak lah teman-teman lain gitu termasuk oplosan. Nah selama ini dari lu sendiri melihat teman-teman dari tim lawan dalam teori, karena mereka juga teman-teman kita juga gitu ya, yang berat itu yang mana sih? Atau pernah yang kita rutin ngalamin gitu ya? lagi tuh ketemu tim, ada namanya tim baru, Dunia Haji collab sama ANI Express. Itu timnya lumayan solid banget, itu udah kuat. Kita berat sampai kewalahan ngelawan dia. Kita lagi tuh main di lapangan ABC, turnamen di liga liga amatir, tapi itunya turnamen biasa. Jadi ada salah satu sponsor oplosan namanya Dunia Haji, dia ngadain turnamen di lapangan ABC Senayan. Kita kalah sama dia di semifinal. Itu berat banget, tapi kita bakal nanti bawa temu dia lagi. Iya. Jadi sejauh ini juga jamur banget ya, banyak banget sebenarnya tim-tim fun football gitu ya. Sampai gue sendiri kadang-kadang dapat ajakan dari sana sini gitu ya, tapi ya karena waktu yang tidak tepat gitu, jadi kadang-kadang gue harus nolak gitu. Terus terang memang banyak banget, dan saking banyaknya itu harusnya lu sendiri sepakat nggak kalau misalnya antara fun football ini dibikin seperti liganya atau ini, tentu dengan aturan-aturan khusus, misalnya tidak boleh membawa pemain profesional atau ex pemain profesional lebih dari 2 misalnya yang main di lapangan gitu, karena itu menjadi tidak fair. Karena yang namanya fun football biasanya yang ikut adalah orang-orang yang, mohon maaf sekali lagi, notabene bukan pemain, jadi level main bolanya ya mungkin jauh di bawah standar, tapi kan karena memang yang namanya fun football, mereka mau fun, mereka katakanlah lari aja nggak bisa, yang penting datang ke lapangan, ketemu temen, silaturahim gitu. Tapi lu sendiri sepakat nggak kalau misalnya diputar satu liga atau turnamen lah minimal untuk tim-tim antara fun football? Setuju banget. Cuma tapi saat ini sih masih banyak sih mereka tuh cuma main fun biasa doang sih, Coach. Ya, jadi kayak sparring aja gitu, friendly match aja. Biasa. Tapi kita pengen juga sih main kayak gitu, event-event kayak seperti turnamen, kita pasti bakal ikutin terus. Kalau misalnya ada diundang atau gimana gitu, kita pasti datang. Kalau misalnya harus ada aturan khusus selain yang gue sebutin tadi, misalnya katakanlah dalam satu tim yang boleh bermain pemain profesional atau pemain profesional cuma 2 gitu misalnya, ada aturan apa lagi yang membuat fun football itu lebih fun gitu? Karena kan lu tahu ya maksudnya yang kayak gue bilang tadi, kayak misalnya karena kalau yang dibawa pemain 31 misalnya, ya sudahlah, katakanlah dia bisa one man show tuh, ngacak-ngacak tim yang nggak ada pemain profesional ya. Gitu kan. Menurut lu aturan yang harus spesialisasi, yang harus menjadi pengecualian, apa yang harus ditambahin gitu di antara liga fun football? Kalau memang benar-benar kita bikin liga fun football, berarti kita jangan sampai ada pemain pro dan pemain jangan sampai, justru jangan sampai, kalau bisa tanpa. Iya, tanpa. Jadi kita juga tahuan pemain sesungguhnya gitu, Coach. Oke. Jadi ketahuan siapa yang bisa atau enggaknya gitu kan. Kalau pemain pro pasti udah jelas kan, udah main di liga ya kan, pasti udah jelas banget. Tapi selama ini lu berbagi waktunya gimana sih? Waktu dalam pengertian gini, karena misalnya ya, gue ambil contoh, gue pemain fun football, gue mau ikutan di oplosan, gue bayar katakanlah 100.000 misalnya gitu ya, kita sebut aja 100.000. Lu kasih waktu, misalnya lu pasti main misalnya 20 menit atau lu pasti main 30 menit atau berapa, apa gimana? Kalau kita sekarang saat ini sih kita bikin aturannya itu dia 20x3. Jadi sudah pasti itu. Sudah pasti 20 menit kalau kecuali dia cedera gitu ya. Betul. Itu resiko dia ya gitu kan, resiko dia pribadi. Iya. Sayangnya itu karena kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin kurang sedikit menjaga karena mungkin kurang pemanasan atau apa. Jadi mainnya harusnya 20x3, jadi baru 20x2 udah nggak kuat atau cedera atau apa gitu. Jadi ini bagian penting lah, bagaimanapun sepak bola itu adalah olahraga yang lumayan keras, lumayan menguras fisik. Makanya penting juga walaupun kalian main fun football ada latihannya. Nah, ngomong ke latihan,
Kapan nih Oplosan mau ada sesi latihan nih? Kita tembak langsung. Insya Allah nanti kita bakal agendain coach. Tapi belum tahu sampai kapan saatnya, belum tahu gitu kan, belum dapat waktu yang tepat coach. Karena menurut lu juga penting dong. Penting banget. Mereka tahu bahwa sepak bola itu runutannya paling tidak ada 3, sedikitnya ada 3, yaitu pemanasan, main, sama pendinginan. Cooling down itu udah harusnya dijalankan gitu. Jadi paling tidak meminimalisir cedera walaupun meminimalisir cedera walaupun bukan tidak mungkin tetap ada gitu. Artinya ketika kita pemanasan akan lebih enak berlari dan seterusnya. Ketika kita pendinginan juga asam laktat nggak numpuk lah gitu. Jadi akan ada ya sesi latihannya. Kita tunggu, kita tagih nanti kapan-kapan. Mudah-mudahan ada sesi bareng. Mudah-mudahan saya juga yang nge-lead sesi latihannya ya. Agar sekali lagi bukan untuk menjadi pemain pro sih, tapi mereka tahu bahwa bukan tidak tahu gitu, tapi jangan tahu luarnya aja. Kita buktiin apakah pemain-pemain football sadar dengan pentingnya latihan. Kita tunggu nanti ya. Oke, sip, sukses sekali lagi. Selamat buat Oplosan untuk hari jadinya yang kedua. Mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan ke teman-teman yang mau join Oplosan juga, silakan. Buat teman-teman yang masih ada sampai saat ini sama Oplosan, terima kasih sudah berjuang, sudah bersama dari nol, dari Oplosan berdiri tanggal 13 Juli 2019 sampai 2021 saat ini. Terima kasih yang udah pada setia dan selalu mendukung dan mensupport Oplosan. Buat tim-tim lain pun yang selalu mensupport dan mendukung Oplosan, terima kasih banyak. Pokoknya semoga tim Oplosan dan tim-tim lain tetap menjadi tim yang kompak dan tim yang solid dan bisa menjunjung tinggi nilai sportivitas di lapangan maupun di luar lapangan. Mantap. Oke. Terima kasih. Buat yang mau join boleh langsung DM aja nanti ke IG-nya Oplosan. Oke, nanti kita taruh di deskripsi deh ya. Oke, untuk TikTok Football First. Oi.